hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi spoileran untuk komik Magic Emperor. Hari Selasa artinya bonus ya, selamat untuk kalian semua. Nah, di part sebelumnya kita sudah mendengarkan dan melihat kekejaman dari Yu Wenchong ya. Yang mana dia itu sampai tega membunuh kakaknya sendiri. Lalu di akhir cerita kita juga dengar kalau pangeran kedua itu pergi dengan membawa 3 item yang sebenarnya sudah disiapkan sebagai alat balas dendam. Tapi apakah nanti dia akan berhasil balas dendam? Nantikan aja ya. Tapi dengar-dengar sih nanti pangeran kedua akan bergabung dengan sebuah sekte besar atau keluarga besar gitu. Tapi belum tahu ani detailnya. Karena ini juga belum selesai baca ini. Udah pokoknya ikutin aja terus pembacaan novel dari Spoiler Moon. Dan kalau misalnya ada yang mau ikut support Mimin, boleh banget kotak donasi ada di kolom deskripsi. Dan langsung aja kita masuk ke part 89. Dimana part kali ini tuh aneh ambil dari kelanjutan bab 511 sampai dengan 514. Di sisi lain, setelah menerima permintaan dari Yu Wenchong, Zuo Fan segera pergi menemui Long Yifei. Tentu saja setelah mengetahui mas kawin yang akan diberikan oleh Yu Wenchong, Long Yifei merasa sangat senang. Bahkan dia langsung menyetujuinya tanpa meminta pendapat dari Long Kui. Lagi pula, itu adalah tanah yang sangat luas, yang mana luasnya hingga ribuan mil dan sangat kaya dengan hasil tambang serta yang lainnya. Bagaimana mungkin dia tidak tergoda? Meskipun ada satu hal yang kemungkinan akan membuat Long Yifei sedikit ragu, yaitu tentang keamanan karena lokasinya ada di perbatasan. Tapi Zuo Fan segera mengatakan kalau itu akan segera diatasi. Dan selain itu, Zuo Fan juga akan meminta pasukan Dugu untuk segera berjaga dan juga menjamin keamanan mereka. Selain itu, saat Zuo Fan menemui Long Yifei, itu juga ada Zhuge Changfeng, Leng Wuchang, dan yang lainnya. Sehingga di sana juga terjadilah proses perekrutan untuk menarik Pavilion Qianlong supaya bergabung dengan aliansi keluarga Luo, atau yang disebut juga dengan Luo Meng atau Liga Keluarga Luo. Lalu setelah melihat begitu banyak manfaat yang ditawarkan, Pavilion Qianlong pun tanpa pikir panjang langsung menerimanya. Dan dua pilar lainnya juga tidak lama setelah itu memutuskan untuk bergabung dengan Liga Keluarga Luo. Ya bagaimanapun keluarga Luo sekarang adalah keluarga yang paling mendominasi di kekaisaran. Jika mereka memutuskan untuk mengikuti keluarga Luo, maka mereka akan bisa makan daging setiap harinya. Tapi, jika mereka memutuskan untuk berdiri dan mandiri, dapat dipastikan bahwa di masa depan mereka akan ditekan habis-habisan. Jadi pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan lain selain untuk mengikuti keluarga Luo sepenuhnya. Selain itu, rubah Zhuge Changfeng juga sangat pintar untuk menggertak mereka, sehingga ketiga pilar itu sama sekali tidak bisa berkutik. Dan faktanya, tidak ada kue gratis di dunia ini. Meski kini mereka akan mendapatkan begitu banyak keuntungan, tapi pada akhirnya mereka sudah tidak bisa lagi berdiri secara independen. Mereka tidak lagi bisa mengembangkan keluarga mereka seperti dulu. Kini mereka semua menjadi anggota keluarga Luo. Jadi mereka juga akan mematuhi semua aturan yang ada di dalam keluarga Luo. Ya sebenarnya sistem ini itu tidak ada bedanya dengan sistem para pilar yang memiliki keluarga yang terafiliasi dengan mereka. Mereka semua memiliki hubungan atasan dan bawahan. Dan dari kesemua itu, keluarga Luo sekarang adalah satu-satunya yang memegang kendali. Tapi itu sebenarnya tidak terlalu masalah. Mereka menyadari akan semua manfaat yang mereka terima. Jadi mereka tampaknya bahagia dan mengabaikan semua status mereka saat ini. Dan begitulah, pengaturan Zuo Fan benar-benar membuat keluarga Luo menjadi kaisar bayangan yang sesungguhnya. Dan semuanya juga sudah dipersiapkan dengan sangat baik. Yang mana semuanya sekarang akan berada di bawah pimpinan Zhuge Changfeng. Lalu karena semuanya sudah beres, maka sebentar lagi
Zuofan akan pergi. Tapi sebelum itu, Zuofan juga harus menyelesaikan pertukaran antara para tahanan perang dan juga tanah milik Kerajaan Inurong. Kini dia meminta keempat macan Tian Yu untuk mengawal Tuo Batiesan dan tawanan lainnya menuju ke perbatasan. Semua tawanan itu berjumlah kurang lebih 2 juta orang. Tapi karena basic kultivasi mereka sekarang sudah disegel, mereka bukan lagi sesuatu yang mengkhawatirkan. Jadi dengan pasukan Dugu saja saat ini sudah cukup untuk mengawal mereka. Kini Zuofan tampak berdiri di garis depan, di depan semua tawanan. Dia kemudian berkata kepada Tuo Batiesan, "Marskal Tuoba, kuucapkan sampai jumpa lagi. Mungkin di masa depan kita bisa bertemu lagi." Tuo Batiesan menatap Zuofan dengan dingin lalu dia berkata, "Aku sungguh tidak ingin melihatmu lagi." "Hah? Kenapa? Kenapa Marskal Tuoba begitu dingin denganku? Bukankah kita adalah rival di medan perang? Seharusnya kita memiliki rasa hormat satu sama lain, sama seperti saat kamu bersama dengan Menteri Dugu. Kalian memiliki persahabatan di medan perang. Lantas kenapa kamu begitu membenciku?" kata Zuofan sambil menyeringai. "Aku memang memiliki kedekatan dengan Menteri Dugu, tapi itu karena dia adalah rival yang sempurna di medan perang. Tapi kau tidak. Kau benar-benar bukan manusia yang bisa dilawan. Kau menggunakan semua trik kotor, terlebih kau memiliki pasukan macan terbang. Dari mana sebenarnya mereka berasal? Bagaimana kau bisa mengendalikan semua itu?" kata Tuo Batiesan dengan wajah yang sedih. Mendengar itu Zuofan pun tertawa. Dia tidak mengatakan apapun tentang masalah ini. Lagi pula tugasnya sudah selesai sekarang. Setelah itu, tiba-tiba Lian Er berteriak, "Zuofan, kau masih berutang padaku setengah ramuan di Gunung Raja Binatang." Zuofan mengerutkan keningnya. "Bagaimana bisa kau menyebut aku berutang? Tolong perhatikan statusmu sekarang. Kau adalah tawananku, artinya kau adalah milikku. Bagaimana aku berhutang padamu?" Setelah mengatakan itu, Zuofan pun tertawa. Tapi dia tidak sadar dengan apa yang baru saja dia katakan. Kini pipi Lian Er langsung memerah ketika dia mendengar Zuofan mengatakan kalau saat ini dirinya adalah milik Zuofan. Lalu untuk menahan rasa malunya, Lian Er pun mengutuk, Aku bukan orangmu. Jaga mulutmu, bajingan." Tapi Zuofan sudah tidak merespon lagi. Kini dia memberikan komando pada 4 macan Tian Yu dan mengirim mereka pergi. Lalu setelah semua pasukan itu bergerak maju menuju perbatasan, Zuofan pun berbalik lalu kembali ke Gunung Angin Hitam. Kini Zuofan telah tiba di dalam aula. Di sana sudah berkumpul semua orang-orang penting dari keluarga Luo. Lalu Zuofan dengan santai berjalan ke tengah. Tetua Li, Tetua Qiu, Kak Zue, Tetua Yin, dan Yang, majulah. Segera kelima orang itu maju dan membungkuk serta mengepalkan tangan mereka. Bahkan kini Tetua Yin Yang benar-benar sangat patuh pada Zuofan. Mereka tidak lagi memiliki rasa benci pada Zuofan. Malahan, mereka benar-benar berterima kasih pada Zuofan karena telah menolong mereka untuk menyembuhkan akar spiritual. Sehingga pada akhirnya mereka bisa menembus dinding yang bahkan tidak bisa mereka sentuh selama 300 tahun terakhir. Kini, loyalitas mereka berdua tidak bisa lagi diragukan. Bahkan mereka pun siap mati demi Zuofan. Setelah itu Zuofan kemudian menatap kelima orang itu dan berkata, "Kalian berlima adalah tetua terkuat di dalam keluarga Luo. Kalian memiliki tugas untuk melindungi keluarga Luo, patriark, serta nona muda, supaya mereka dapat hidup dengan damai. Jangan pernah kalian berani mengabaikan tugas kalian ini." "Baik," teriak mereka berlima. Di sisi lain, Zhuge Changfeng, Leng Wuchang, dan Yao Ming memiliki pemikiran yang sama. Mereka sadar bahwa saat ini Zuofan sedang memberikan tugas pada semua orang sebelum kepergiannya. Tapi meski begitu, apakah itu akan benar-benar berguna di masa depan?
Saat ini semua orang bisa tetap patuh karena di sana ada Zuofan yang mengendalikan ulat sutradara. Tapi jika Zuofan tidak ada, lalu apa yang akan terjadi? Setelah Zuofan pergi, maka tidak ada lagi yang benar-benar mengekang mereka. Sugih Changfeng dan dua orang lainnya kini menghela nafas setelah memikirkan hal itu. Tapi kemudian Zuofan berkata, "Sugih Changfeng, Leng Wuchang, Yao Ming, kalian bertiga majulah." Segera ketiganya maju dan membungkuk, dan setelah itu Zuofan memandang mereka serta berkata, "Mulai hari ini, Sugih Changfeng akan menjadi kepala pengurus rumah tangga di keluarga Luo dan membantu patriark untuk menangani Liga Luo atau Luo Meng. Leng Wuchang akan mendapatkan tanggung jawab untuk menjadi diakon kepala keluarga Luo. Yao Ming, kamu akan bertugas menjadi kepala militer keluarga Luo." Yang mana nanti Yao Ming ini juga akan mengepalai pasukan bayangan, pasukan informasi yang sebelumnya dipimpin oleh Lei Yunting. "Baik," jawab mereka bertiga. Mereka menyadari bahwa pengaturan Zuofan ini bertujuan untuk membagi kekuasaan di dalam keluarga Luo, sehingga tidak akan ada persaingan yang tidak dibutuhkan. Mereka bertiga akan saling menahan diri satu sama lain karena saling membutuhkan. Sugih Changfeng akan mengurusi Luo Meng, jelas itu ditujukan untuk menyelesaikan urusan-urusan diplomatis dan yang lainnya. Sedangkan Leng Wuchang, dia akan bertugas di bagian finansial, pertambangan, dan bisnis atau sebagainya. Sedangkan Yao Ming, dia akan ditugaskan untuk menjadi kepala militer. Ketiga kekuatan ini bekerja untuk saling membantu tanpa saling menjatuhkan satu sama lain. Jadi pada akhirnya mereka tidak akan jatuh dalam perebutan kekuasaan. Lalu Zuofan kemudian memanggil orang terakhir. "Bocah bau, kemarilah. Apa kamu masih ingat dengan teknik segel yang telah kuajarkan padamu sebelumnya?" "Tentu aku masih ingat," jawab Yunhai yang kini berdiri di samping Zuofan. "Kalau begitu tunjukkan padaku," kata Zuofan dengan santai. Yunhai segera mengangguk dan membentuk sebuah segel di tangannya. Lalu dalam sekejap aula itu dipenuhi dengan ratapan dari semua ahli yang memiliki ulat sutradara di dalam tubuh mereka. Semuanya menjerit tak terkecuali Tetua Li ataupun Tetua Yin dan Yang mana mereka berada di ranah virtual. Semuanya meronta kesakitan. Setelah itu, Yunhai segera membentuk segel yang kedua dan membebaskan semua orang dari rasa sakit yang mereka derita. Ini semua orang menatap Yunhai dengan ekspresi penuh ketakutan, dan semua orang kini merevisi pandangan mereka. Setelah Yunhai memiliki segel ini di tangannya, maka dia adalah patriark yang sejati. Tidak ada satupun dari mereka yang akan berani macam-macam lagi pada Yunhai. Kini wajah semua orang tampak pahit. Zuofan kini mengabaikan mereka semua. Lalu dia kini menatap Yunchang. "Nona, berikan padaku cincin Leiling yang kamu bawa." Yunchang buru-buru menutup tangannya dan menyembunyikan cincin yang ada di jarinya. "Apa yang mau kamu lakukan? Cincin ini adalah milikku. Kau sudah mau pergi, kenapa kamu ingin mengambil cincinku juga?" Zuofan kemudian tertawa, lalu dia kemudian menggelengkan kepala dan segera lingkaran emas muncul di pupil mata kanannya. Lalu segera cincin yang ada di tangan Yunchang itu menghilang dan kembali muncul di tangan Zuofan. "Zuofan!" teriak Yunchang yang wajahnya kini menjadi kesal. Tapi Zuofan mengabaikannya dan kemudian dia memberikan cincin itu pada Yunhai. Dia kemudian berkata, "Luo Yunhai, kamu adalah patriark dari keluarga Luo. Sebagai mantan pengurus rumah tangga di keluarga ini, aku mengucapkan selamat tinggal. Aku tidak tahu kapan aku akan kembali ke tempat ini. Tapi suatu hari nanti saat cincin ini bersinar, maka di saat itulah aku, Zuofan, akan kembali ke keluarga Luo." Zuofan mengatakan itu dengan suara yang keras sehingga semua orang yang ada di sana bisa mendengarnya dengan jelas. Zuofan seperti menegaskan kalau nanti dia akan kembali. Dengan pernyataan ini semua orang di sana tidak akan lagi berani memiliki pikiran yang macam-macam pada Yunhai.
Yun Chang yang mendengar ini matanya segera dipenuhi dengan air mata. Sebelumnya dia merasa sangat kesal dan ingin mengambil cincin itu kembali. Tapi sekarang semuanya telah hilang dan dia hanya bisa menangis. Yun Chang sadar bahwa Zuo Fan telah melakukan banyak hal untuk keluarga Luo. Bahkan dia sampai menandatangani kesepakatan dengan Sekte Moche demi keselamatan keluarga Luo. Dia tidak tahu lagi apa yang bisa dia lakukan untuk Zuo Fan sekarang. Jika bukan karena Zuo Fan, mungkin mereka tidak akan pernah mencapai titik ini. Dan mungkin dia akan bernasib buruk dengan menikahi orang yang tidak dia cintai. Jadi pada akhirnya, Yun Chang benar-benar bersyukur dengan semua yang telah Zuo Fan lakukan. Zuo Fan benar-benar telah memberikan kedamaian untuk keluarga Luo. Kini Yun Hai tampak sesengukan, air matanya terus mengalir di pipinya. Tapi dia tidak boleh terus seperti ini. Dia segera memantapkan hatinya, lalu mengangkat cincin itu dan berseru, "Aku Luo Yun Hai, patriark keluarga Luo. Mulai hari ini, aku bersumpah bahwa cincin Leiling ini akan menjadi tanda patriark di keluarga Luoku. Cincin ini akan diturunkan dari generasi ke generasi. Dan ini adalah tanda dari sumpah yang tidak akan dilanggar. Siapapun di dalam keluarga Luo yang melihat cincin ini, maka pemilik cincin ini adalah patriark yang sejati dari keluarga Luo. Lalu sebesar apapun liga keluarga Luo nantinya akan tumbuh, semua itu akan menjadi milik Steward Zuo. Apapun yang terjadi di masa depan, bahkan jika harus mempertaruhkan nyawa pun, semua keluarga Luo dan liga keluarga Luo akan mendukung Steward Zuo sampai akhir." Yun Hai kini benar-benar sudah tumbuh dan matanya dipenuhi dengan ketegasan. Zuo Fan kini menatap cincin Leiling yang ada di tangannya dan dia bisa merasakan sebuah kehangatan di dalam hatinya. Meski hari ini dia memutuskan hubungannya dengan keluarga Luo, tapi Yun Hai ternyata menahannya dengan sumpah yang dia buat hari ini. Kini semua orang di aula itu tampak serius dan menatap Yun Hai dengan penuh kekaguman. Meski mereka tahu kalau Yun Hai itu masih sangat muda, tapi dia adalah pribadi yang sangat langka, karena dia sudah memiliki jiwa dari seorang patriark di usia yang semuda ini. Lalu saat Zuo Fan melihat anak didikannya sudah tumbuh, dia tidak bisa menahan tawanya. Dan kemudian dia berjalan keluar aula itu tanpa mengatakan apapun lagi. Semua orang yang ada di dalam aula kini menatap punggungnya. Punggung dari seorang pengurus rumah tangga nomor 1 di dunia. Punggung dari orang yang telah membawa keluarga kelas 3 menjadi keluarga utama yang menguasai seluruh kekaisaran. Rasa bangga dan sedih bercampur aduk di dalam hati mereka. Kini, perlahan Zuo Fan mulai menghilang dari pandangan semua orang. Dia telah pergi sekarang. Tapi Yun Hai menahan sesak di dadanya. Dia menggigit bibirnya dan mengumpulkan kekuatan. Dia kemudian berteriak dengan suara yang lantang, "Kak Zuo Fan, pastikan kau kembali!" Suara itu menggema di seluruh gunung angin hitam. Tapi tidak ada yang tahu apakah Zuo Fan mendengarnya atau tidak. Kini Yun Chang benar-benar tidak bisa lagi menahan air matanya dan dia menangis terseduh-seduh. Di sisi lain, Zuo Fan kini telah sampai di kaki gunung angin hitam. Kini Zuo Fan merasakan ada sesuatu yang mengganjal di pelupuk matanya dan perlahan keluar. "Hei, kau menangis?" "Tidak, aku tidak menangis, mataku hanya terkena debu." Zuo Fan sedikit terkejut, lalu kemudian dia berbalik. Suara itu tak lain berasal dari Yongning dan Suang Er yang kini ternyata ada di sana. Dalam sekejap air mata Zuo Fan pun menghilang seketika. Ini adalah sisi yang tidak pernah diketahui orang lain, tapi kini sisi itu terlihat di depan dua wanita ini. Melihat hal ini, Suang Er tersenyum tanpa sadar. Bahkan Yongning sampai tertawa ketika melihat hal itu. "Kenapa kalian berdua ada di sini? Terutama kamu, Suang Er. Bukankah kamu mengatakan kalau kamu akan menjadi patriark dari keluarga Yun?
Kamu ingin mendirikan platform pengamatan bintang di Gunung Angin Hitam. Lantas kenapa kamu justru bersantai-santai di sini? Kata Suovan sambil sedikit mengerang. Kemudian Soang-er menatap Suovan dengan lembut dan dia berkata, "Kamu telah menyelamatkan dunia, dan kamu telah membalaskan dendam kakekku. Jadi wajar jika aku ingin mengantar kepergianmu sebagai ucapan terima kasih." Itu sungguh tidak perlu. Lagi pula aku tidak melakukan semua itu dengan sengaja. Aku hanya melakukan semuanya sesuai dengan rencanaku dan kebetulan keduanya berjalan bersamaan, kata Suovan dengan santai. Tapi Soang-er kini menatap Suovan lebih dalam lagi dan dia menggelengkan kepalanya. Meski kamu selalu menyebut dirimu sebagai penjahat dan iblis, ataupun orang paling kejam di dunia, tapi tidak seperti orang jahat lainnya, kamu sungguh memiliki hati nurani yang bisa diselamatkan. Jadi, aku akan mengikuti keinginan terakhir kakekku. Aku akan tinggal di dalam keluarga Luomu sampai kamu kembali. Aku pasti akan membimbingmu dan menjadikanmu orang yang baik. Bahkan jika kamu menolak pun, aku akan tetap menunggumu selamanya, kata Soang-er yang kini tersipu malu. Suovan sedikit terkejut apalagi melihat wajah Soang-er sekarang. Dia sampai tidak bisa berkata-kata. Soang-er kini tampak menundukkan kepalanya dan dengan wajah yang memerah dia berkata, "Dengar, suka tidak suka, ini adalah kesepakatan kita. Jadi pastikan kamu akan kembali." Begitu selesai mengatakan itu, Soang-er segera menutupi wajahnya yang kini memerah. Dia benar-benar tampak sangat malu. Suovan yang kini menatap Soang-er, dia kemudian menghela nafas panjang dan berkata, "Keinginan apa? Itu hanyalah kehendak egois dari imam besar. Dia bahkan tidak pernah menanyakan apapun padaku terlebih dahulu. Tapi lakukanlah sesukamu." Setelah itu, Yongning kini tampak menutupi mulutnya dan dia tertawa. Dia kini menatap Suovan dan kemudian mengeluarkan gelang hijau jamrut miliknya. "Suovan, kamu akan pergi. Maka terimalah ini. Ini adalah gelang peninggalan ibuku dan ini akan menjadi pengikat kita di masa depan." "Ayolah, kenapa aku harus membawa gelang berharga milikmu? Apa-apaan ini?" kata Suovan dengan wajah yang agak kebingungan sambil menatap Yongning. Tapi Yongning menghentakkan kakinya dan dia berkata dengan kesal, "Apa kau benar-benar pria yang bodoh? Apa kau tidak bisa memahami semua kata-kataku? Apa aku harus mengatakannya dengan lantang dan mempermalukan diriku sendiri? Bukankah kamu sendiri yang mengatakan untuk mengejar kebahagiaanku?" Suovan merasa semakin pusing, dan Yongning menyadari hal itu. Dia sudah tidak tahan lagi dan dia menggertakkan giginya serta berkata, "Suovan, aku menyukaimu. Awalnya aku datang ke Gunung Angin Hitam hanya untuk menghabiskan waktuku denganmu, dan aku berniat untuk mencuri perhatianmu. Tapi kini kau malah berniat pergi dan aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Ini adalah kesempatan terakhirku untuk memberimu tanda cintaku. Aku berharap kau tidak akan pernah melupakan aku saat kau berada di luar sana." Tunggu. Berhenti," kata Suovan dengan buru-buru. "Yang mulia, apa kau sedang demam? Bagaimana bisa kamu menyukaiku secara tiba-tiba?" "Tidak, aku tidak tiba-tiba menyukaimu. Apakah kamu pernah mendengar tentang 4 kata ini? Cinta pada pandangan pertama." Yongning kini mengedipkan matanya dan kemudian berkata lagi, "Ketika aku masih kecil, ibuku sering memberitahuku bahwa apapun kesulitannya, aku harus menghadapinya dan tidak boleh takut. Karena nantinya pasti akan ada pangeran yang menawan turun dari langit serta akan menyelamatkanku. Aku tidak akan takut pada bahaya apapun yang mengintaiku selama ada dia. Lalu saat pertama kali kita bertemu di luar gerbang kota, aku menjatuhkan gelang ini dan aku hampir mati karena pukulan dari Tetua Li dan juga Wang Pufenglei. Tapi kau datang dengan gagah dan muncul di hadapanku serta kamu menyelamatkanku.
Kau adalah sang pangeran yang ibuku katakan. Kamu adalah orang yang akan menikah denganku." Mendengar itu, Suovan mengerutkan keningnya dan dia berkata, "Tuan Putri, itu semua hanyalah dongeng, dan semua dongeng adalah tipuan. Kamu tidak perlu menanggapinya dengan serius." "Kamu benar-benar bodoh. Itu adalah pesan terakhir dari ibuku, maka aku akan menghormatinya. Sama seperti wasiat dari kakek Suang-er, yang mana Suang-er juga sangat menghormatinya. Lagi pula kenapa kamu tidak mau menerimaku? Kamu bahkan bisa menerima permintaan dari Suang-er," kata Yongning dengan sangat kesal. "Ah, aku tidak pernah menerimanya. Bagaimana kamu bisa menyimpulkan hal itu?" kata Suovan dengan wajah yang kebingungan. "Tidak, kau menerimanya. Bukankah Suang-er baru saja mengatakan kalau dia akan menunggumu seumur hidupnya? Kamu hanya diam dan kamu tidak menolaknya. Itu artinya kamu menerimanya. Lagi pula, kamu harusnya bersyukur bahwa saat ini ada wanita yang terpuji dan lemah lembut sepertiku mengatakan ini tanpa kau harus bertanya. Ini adalah inisiatif yang sangat mahal, bahkan ini jauh lebih mahal daripada pengabdian seorang istri pada suaminya," kata Yongning. "Sovan, ambil gelang ini, terimalah, dan di masa depan kita tidak akan pernah lagi dipisahkan," kata Yongning sambil tersenyum jahat. Tapi Sovan mendengus dan kemudian keringat dingin mengalir di dahinya. Dia mulai berpikir lagi bahwa dia memang tidak bisa menghadapi wanita. Ini sungguh-sungguh merepotkan. "Putri, tolong pikirkan perkataan Anda baik-baik. Aku sendiri tidak tahu kapan aku akan kembali dan apakah nanti aku bisa kembali hidup-hidup atau tidak. Kamu harus lebih berhati-hati dalam memilih masa depanmu," kata Suovan. "Tentu aku sudah berhati-hati. Aku akan menikah denganmu. Aku tidak peduli meski nantinya aku harus menjadi janda seumur hidup. Asalkan denganmu, aku akan tetap merasa bahagia. Lagi pula, bukankah kamu sudah memberitahu orang supaya melakukan apapun yang kamu inginkan? Sekarang, aku ingin melakukan apapun yang aku inginkan," kata Yongning dengan wajah penuh kemenangan. Namun Sovan benar-benar buntu. Dia benar-benar kehabisan akal untuk bicara dengan Yongning. "Tuan Putri, pikirkan baik-baik. Kamu harus lebih tenang dan bermartabat. Kamu harus memiliki tujuan hidup yang lebih baik lagi. Misalnya, kamu bisa menikah dengan salah satu dari 4 macan Tian Yu. Mereka adalah ahli bela diri yang kuat. Mereka tidak akan membuatmu menangis." "Tidak, aku telah memilihmu dalam hidupku. Aku tahu kamu adalah orang yang egois dan aku juga begitu. Karena itu aku sangat yakin kalau kita sangatlah cocok," kata Yongning. Sovan benar-benar sudah kehabisan akal. Dia kemudian menunjuk ke belakang Yongning dan berteriak, "Hei, Suang-er, apa yang kamu lakukan di sini? Apa kamu sedang mencari putri?" "Suang-er?" Yongning sebenarnya tidak mau menoleh lantaran dia memang datang bersama dengan Suang-er. Jadi tidak mungkin Suang-er mencarinya. Tapi tetap saja refleks Yongning ternyata cukup bagus dan dia langsung menoleh. Lalu setelah itu Suovan pun menghilang. Yongning benar-benar tertipu dan dia menjadi sangat marah. "Suovan! Padahal aku hanya ingin memberimu hadiah sebelum kamu pergi. Tapi kenapa kamu berlari begitu cepat? Kamu benar-benar jahat!" Kini air mata mengalir di pipi Yongning. Dia benar-benar merasa sangat sedih dan dicampakkan. Di sisi lain, Sovan kini kembali muncul sekitar 1 mil jauhnya dari Gunung Angin Hitam. Dia masih sempat menoleh ke belakang dan takut kalau Yongning mengejarnya. Tapi meski begitu, itu adalah sesuatu hal yang mustahil. Sovan telah memilih untuk meninggalkan segalanya. Jadi mana mungkin dia ingin tertahan hanya karena perasaan dari seorang gadis. Tunggu sebentar. Tepat sebelum Sovan pergi lagi, tiba-tiba sebuah suara kembali terdengar dan Sovan hanya bisa menghela nafas panjang. Ya lagian aneh juga sih, maksudnya orang-orang ini kayak
berjejer di tempat yang nantinya Zofan akan muncul gitu kan. Aneh gitu loh. Jauh-jauh, terus muncul lagi nih satu orang lagi. Zofan kemudian menoleh ke belakang dan menemukan seorang gadis yang tidak asing lagi. Dia adalah gadis yang muncul di awal-awal Zofan mengalami reinkarnasi. Dia adalah Long Kui, salah satu penerus muda dari Pavilion Qianlong. Kini Zofan mengingat gadis kecil ini yang sejak awal kemunculannya itu tidak pernah meninggalkan kesan baik di ingatannya. Gadis ini selalu memprovokasinya dari waktu ke waktu. Bahkan dulu Zofan juga sempat bertaruh kalau dalam 10 tahun keluarga Luo akan menjadi keluarga nomor 1 di Kekaisaran. Zofan mengingat hal itu, jadi dia berpikir pasti saat ini Long Kui datang untuk mengakui kekalahannya. "Jadi kamu akan meninggalkan Kekaisaran?" kata Long Kui dengan wajah yang sedikit memerah. "Ya, sepertinya berita itu memang cepat sampai di telingamu juga. Jadi kenapa kamu ada di sini? Apa kau berniat untuk mengantar kepergianku?" kata Zofan sambil menyeringai. "Benar. Tapi yang lebih penting dari itu, ini tentang perjanjian 10 tahun yang lalu," kata Long Kui yang kemudian terdiam sesaat. "10 tahun lalu aku masih sangatlah muda dan sembrono. Aku tidak tahu seberapa besar kekuatanmu. Aku bahkan benar-benar telah meremehkanmu pada saat itu. Jadi aku datang ke sini untuk meminta maaf tentang perkataanku saat itu," kata Long Kui dengan wajah yang memerah dan dia tampak membungkukkan kepalanya. Zofan cukup terkejut melihat sikap dari Long Kui yang bahkan mengakui kekalahannya dan meminta maaf. Tapi setelah itu dia melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak masalah, itu hanyalah masalah kecil dan aku sudah melupakannya. Jika kamu tidak datang hari ini, mungkin aku tidak akan mengingatnya sepanjang hidupku," kata Zofan yang kemudian dia tertawa. Long Kui kemudian menghela nafas dan berkata lagi, "Aku sudah mengikuti bayanganmu selama bertahun-tahun. Aku tahu kamu adalah orang yang luar biasa dan akhirnya aku menyadari ketidakmampuanku. Kita hidup di dunia yang sangat-sangat berbeda." "Baguslah jika kamu sudah menyadarinya," kata Zofan sambil tertawa. Namun tiba-tiba Long Kui kembali terdiam untuk beberapa saat dan wajahnya berubah agak suram. "Hanya saja, meski kau begitu luar biasa, tapi tidak seharusnya kamu memperlakukan hati seorang gadis seperti ini," kata Long Kui yang kini tiba-tiba menjadi marah. Zofan kembali dibuat terkejut dan agak bingung untuk menjawabnya. Dengan wajah yang kebingungan, Zofan bertanya, "Gadis muda, kenapa kau marah? Aku benar-benar tidak bisa memahamimu." "Kenapa aku marah? Seharusnya kau tanyakan itu pada dirimu sendiri. Kau datang menemui Patriark Long dan memintanya untuk menikahkanku dengan si gendut itu." Akhirnya Zofan tersadar. Dia kemudian mengangguk dan menjawab dengan acuh tak acuh, "Aku datang hanya untuk menyampaikan permintaan dari saudaraku. Dia ingin memberikan mas kawin untuk meminang dirimu, dan aku tidak bertanggung jawab dengan apa yang terjadi setelahnya. Lagi pula, mas kawin itu memang sungguh menggoda. Memangnya siapa yang bisa menahan diri untuk tidak mendapatkan ribuan mil tambang mineral sebagai mas kawin? Si gendut itu sudah sangat tulus kepadamu, jadi kenapa kau justru marah padaku?" Long Kui kini menggertakkan giginya. "Kenapa kamu begitu bodoh dan malah menggertak kami?" "Aku tidak menggertak siapapun. Aku hanya membantu saudaraku untuk menyampaikan pesan. Bagaimana bisa itu disebut sebagai menyinggung orang? Lagi pula jika kau memang keberatan dan tidak mau menerima itu, maka pergilah dan sampaikan pada Patriark Long. Kenapa kamu malah marah-marah padaku?" kata Zofan. Melihat Zofan dan mendengar jawaban dari Zofan, itu membuat Long Kui menjadi semakin merasa sakit. Long Kui kemudian ikut berteriak, "Membantu saudaramu kau bilang? Sekarang aku akan bertanya,
Jika si gendut itu memintamu untuk memberikan mas kawin dan meminang Ning-er, apa kamu akan melakukannya?" Suo Fan langsung terdiam. Dia tidak bisa berkata-kata. Long Kui kini menjadi semakin kesal. "Kalau begitu aku akan bertanya lagi padamu. Jika si gendut itu berniat melamar Chu Qingchen dan memintamu membawa pesan, apa kau juga akan melakukannya?" Suo Fan benar-benar terdiam. Dia tidak bisa mengatakan apapun. Meski dia memiliki jawaban di benaknya, tapi dia sungguh tidak bisa mengatakan itu dengan jelas. Melihat ini, Long Kui kemudian tertawa. Meski saat ini matanya tampak kesepian, tapi dia berusaha untuk tegar. Dia kemudian berkata lagi, "Sekarang aku mengerti akan jawabanmu. Karena itu, aku ingin memberitahumu bahwa bulan depan aku akan menikah dengan kaisar. Sayangnya pengurus rumah tangga nomor 1 di dunia tidak bisa datang untuk menyaksikannya. Sungguh malang sekali." Setelah mengatakan itu, Long Kui kemudian berbalik dan air mata mengalir dari kedua bola matanya. Tapi Suo Fan tidak melihat ini. Long Kui benar-benar menangis dan kemudian berjalan pergi. Suo Fan kini tampak keheranan dengan sikap dari Long Kui. Dia benar-benar tidak bisa menebak isi hati dari seorang wanita. Perlahan dia hanya bisa menghela nafas panjang, lalu setelah itu dia pun berbalik dan melanjutkan perjalanannya. Tidak jauh dari tempat itu, ternyata di sana juga ada Yu Wenchong dan Fang Qiubai. Mereka rupanya melihat semua kejadian itu dari awal sampai akhir. Lalu kini Yu Wenchong tampak menghela nafas panjang. Saudara Suo, aku tidak menyangka bahwa kau setidak peka itu. Tapi aku juga bersyukur, karena dengan begini aku tidak akan menjadi musuhmu. Yang mulia, gadis itu meletakkan hatinya pada Suo Fan. Anda sebaiknya menyerah tentang masalah ini, kata Fang Qiubai. Yu Wenchong kini mengangguk dan matanya tampak bijaksana. Dia berkata, "Itu memang benar. Karena itu aku meminta Suo Fan supaya dia menyampaikan berita pada pavilion Qianlong. Meski pada akhirnya Xiao Kui bersedia untuk menikah denganku, tapi masih ada orang di dalam hatinya." "Orang itu adalah Suo Fan?" tanya Fang Qiubai. Yu Wenchong pun tersenyum. "Benar. Sejak pertama kali aku datang ke keluarga Luo, aku bisa mengetahui bahwa Xiao Kui telah meletakkan hatinya untuk Suo Fan. Karena itu aku sempat ragu dan berpikir untuk mundur. Tapi rupanya itu tidak diperlukan. Karena meski Xiao Kui menyukai Suo Fan, tapi Suo Fan sama sekali tidak menempatkan Xiao Kui di dalam matanya. Jadi pada akhirnya, aku hanya harus membuat Xiao Kui mau datang kepadaku." Xiao Kui itu panggilan kesayangan dari Yu Wenchong kepada Long Kui. Jangan bingung ya, Lur. Tapi karena dia masih memiliki Suo Fan di dalam hatinya, maka aku harus menyingkirkannya. Karena itu aku meminta Suo Fan untuk mengirimkan proposal ini. Dan dengan begitu secara tidak langsung, Suo Fan adalah orang yang mengantarkan Xiao Kui ke dalam pelukanku. Dan aku yakin Xiao Kui akan mengalami patah hati dan jatuh untuk beberapa waktu. Dia akhirnya pasti akan menyadari bahwa dia tidak memiliki tempat di dalam hati Suo Fan. Jadi pada akhirnya, dia pasti akan melangkah dan datang ke dalam pelukanku dengan sendirinya. Dia akan menjadi ratuku di masa depan. Tapi yang mulia, jika Suo Fan sampai mengetahui hal ini di masa depan, dia bisa menggunakan ini sebagai alasan untuk menghancurkan kekaisaran, kata Fang Qiubai dengan wajah yang khawatir. Tapi Yu Wenchong dengan santai dia melambaikan tangannya. "Tidak masalah. Seharusnya kamu tahu kalau Suo Fan adalah orang yang cerdik. Tapi kenapa dia bisa kugunakan kali ini? Itu karena dia tidak pernah meletakkan Xiao Kui di dalam hatinya. Suo Fan tidak menganggap Xiao Kui sebagai miliknya, jadi aku bisa memilikinya.
Zofan hanya akan marah jika aku sampai menyentuh apapun yang menjadi miliknya. Tapi jika aku memiliki yang bukan miliknya, dia tidak akan pernah menyalahkanku." Setelah mengatakan itu, Yuencong pun tertawa. Setelah beberapa saat, Yuencong kembali menjadi tenang. Lalu dia kemudian bertanya, "Tuan Fang, apakah Anda sudah menemukan jejak dari kakak kedua?" "Belum, Yang Mulia. Pangeran kedua menghilang tanpa jejak," kata Fang Qiubai sambil menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba niat membunuh Yuencong segera meledak dan dia berteriak, "Lanjutkan penyelidikan, aku ingin melihat dia, entah hidup atau mati." Dan setelah itu, kita akan meninggalkan dua orang ini. Kita akan berpindah lagi ke tempat Zofan, yang mana dia saat ini melanjutkan perjalanannya dan sampai di tempat perjanjiannya dengan Sekte Moche. Lalu setelah itu tiba-tiba suara tawa menggema dari sekelilingnya dan asap hitam tiba-tiba muncul di depan matanya. "Jadi kalian adalah orang-orang yang diminta untuk menjemputku kali ini. Sepertinya mereka sengaja mengirimkan orang yang sudah kukenal," kata Zofan sambil tertawa. Perlahan kabut hitam itu berubah dan menjadi keempat kurcaci. Mereka kini tampak menyeringai. Nah, ini yang kemarin nyariin di mana keempat kurcaci. Jadi pada saat pasukan kerajaan Inurong itu mau menyerang keluarga Luo, Zofan sengaja meminta mereka berempat untuk mencari bantuan ke Sekte Moche. Lantaran mereka dulu adalah para murid dari Sekte Moche. Jadi keempat orang ini pasti sudah tahu seluk-beluk dari Sekte Moche. Makanya dalam perang itu mereka sama sekali tidak berpartisipasi secara langsung. Karena setelah mereka bertemu dengan Xie Wuiyue, mereka tidak akan bisa kembali ke keluarga Luo dengan mudah. Kini, keempat kurcaci itu tampak memandang Zofan dan mereka tertawa. Kemudian kurcaci pertama mengeluarkan sebuah batu giok berwarna zamrud dan dia berkata dengan penuh kesombongan, "Apakah kamu siap datang ke sekte kami, murid baru? Kami adalah 4 yaken paling tampan di Sekte Moche. Kami diperintahkan untuk menjemputmu. Sekarang katakan nama, asal, usia, tanggal lahir, dan status kultivasimu." Zofan mendengar itu dan kemudian dia berkata, "Sepertinya kalian berempat mengalami amnesia. Maka biarkan aku membantu kalian untuk mengingat beberapa hal." Mata Zofan segera memadat dan sebuah segel langsung terbentuk di tangannya. Tiba-tiba keempat kurcaci itu meronta-ronta kesakitan. "Steward Zuo, sakit! Sakit! Iya mete!" Keempat kurcaci terus-menerus berguling di tanah dan memohon ampun pada Zofan. Zofan menyeringai dan berkata, "Aku tidak peduli dengan posisi kalian di dalam sekte. Seharusnya kalian sadar bahwa aku tidak pernah tunduk pada orang lain. Dan seharusnya kalian mengingat itu baik-baik," kata Zofan sambil menyeringai. Dan sekian spoileran kali ini, see you again di next video. Dan ya karena bonus, ya terima aja lah apa adanya. Kalau misalnya ada yang mau nyawer boleh banget, linknya ada di kolom deskripsi. Thank you dan bye.